Baik, untuk video kita kali ini adalah belajar untuk menentukan periode dan golongan dalam sistem periodik unsur. Nah, ini saya kenalkan, yaitu sistem periodik unsur, yang mana sistem periodik ini ada yang namanya golongan, ada yang namanya periode. Nah, kalau golongan itu yang lajurnya yang seperti ini, vertikal. Nah, ini golongannya, contohnya golongan 1A. Ada hidrogen, ada litium, ada natrium, kalium, dan seterusnya. Ini golongan 1A, golongan 2A. Kalau yang A, golongan 1A, 2A, 3A, 4A, di sini, dan seterusnya, ini merupakan golongan utama namanya. Nah, jadi untuk golongan utama ada 8 golongan. Nah, dari sini ini golongan 1A, 2A, loncat ke sini, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Itu disebut dengan golongan. Lalu periode. Nah, periode ini adalah yang horizontal. Nah, ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, nah periode 6, dan periode 7. Nah, di sini ada yang di tengah ini adalah golongan transisi, golongan B. Nah, ini ya 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Ini ada 3 ya, 3 kolom seperti ini. Nah, tuh. Kemudian yang di bawah ini adalah golongan lantanida, dan di bawah sini adalah golongan aktinida. Nah, ini golongan aktinida yang di bawah ini. Nah, misalnya kita menentukan, ini ada unsur magnesium, nih Mg, magnesium. Nah, magnesium ini terletak di golongan 2A. Nih 2A, dan di periode 3. Jadi golongan 2A, periode 3. Nah, contohnya lagi, misalnya ada unsur AS, misalnya arsen. Nah, arsen ini terletak di golongan 5A, periodenya berapa? Kita hitung mulai atas ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dia terletak di periode 4. Nah, itu dengan melihat tabel SPU kita bisa menentukan golongan berapa dia dan periode berapa. Nah, misalnya di sini ada Zn. Nah, ini Zn, zinc, seng. Nah, dia terletak di golongan 2B, terletak di golongan 2B, dan periodenya periode 4. Nah, periode 4. Nah, untuk menentukan, lalu bagaimana kita misalnya menentukan periode dan golongan tanpa melihat tabel SPU? Di sini kalian bisa menentukan letak suatu unsur dan golongan berapa dia, periode berapa, dengan cara konfigurasi elektron. Nah, ini sini bila golongan utama dia terletak di blok S dan di blok P. Nah, di blok S dan di blok P. Artinya konfigurasi terakhirnya itu di S dan di P, maka dia adalah golongan utama. Nah, misalnya di sini jumlah S-nya 1. Nah, di sini jumlah S-nya 1, maka dia golongan 1A. Bila golongan 2A, maka di sini jumlah elektronnya 2. Nah, kalau misalnya terakhir di blok P. Nah, terakhir di blok P ini golongan A juga. Nah, maka dijumlahkan, yang di P ini 1 ditambah 2, 3, maka dia golongan 3A. Nah, yang 2 di sini tambah 2, 4, maka dia golongan 4A, dan seterusnya sampai di sini 6 ditambah 2, 8, maka dia golongan 8A. Nah, itu bila terakhir di blok S dan di blok P adalah dia golongan utama. Lalu bagaimana untuk golongan transisi? Golongan transisi ini apabila dia terakhir di blok D.
Nah, berarti bila dalam konfigurasi elektron itu terakhir di D, maka sama kita jumlahkan juga S-nya ini, S ditambah D-nya ini, elektron di S dan di elektron di D dijumlahkan. Bila jumlahnya 3, maka 3B. Bila jumlahnya 4, 4B. Jumlahnya 5, 5B. Jumlahnya 6, 6B. Jumlahnya 7, 7B. Sini 5 ya. Nah, di sini 5. Nah, jumlahnya 7B. Nah, kemudian misalnya di sini lagi. Nah, karena kata melihat tadi di tabel SPU tadi kan untuk golongan B ini ada 3 kolom, golongan 8B ini ada 3 kolom, maka apabila jumlahnya 8, maka dia golongan 8B. Bila jumlahnya 9, maka dia golongan 8B. Jika jumlahnya 8 ya, 6, 7, 8 ya, 8, 9 dan jumlahnya 10, maka dia golongan 8B. Dan apabila jumlahnya 12, S ditambah D ini 11 ya, seharusnya 11, di sini 11, maka dia golongan 1B. Apabila dia jumlahnya 12, maka dia 2B. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, bagaimana tentukan periode dan golongan unsur di bawah ini. Ada Mg 12, maka langkah pertama kita terlebih dahulu menentukan konfigurasi elektronnya. Kita buat konfigurasi elektronnya, kalian sudah bisa kan? Sini Ne 3s2. Nah, terakhir di blok S, maka dia golongan A. Terakhir di blok S, maka dia golongan A. Golongan berapa ini? Nah, ini jumlah elektronnya ada atau valensinya ada 2, maka dia golongan 2A. Maka periodenya adalah N terbesar. Nah, N terbesarnya, nah nih 3, maka N periodenya adalah periode 3. Kita lihat di tabel SPU, benarkah Mg ini golongan 2A, periode 3? Benar. Berikutnya indium dia terletak di golongan berapa dan periode berapa? Kita lihat di kita coba dulu membuat konfigurasi elektronnya. Indium ini konfigurasi elektronnya adalah Kr 5s2 4d10 5p1. Terakhir di blok P, maka dia golongan A. Nah, golongan A. Lalu kita jumlahkan yang di P dengan yang di S. Berapa ini? 2 tambah 1, 3 ya. Maka dia golongan 3A periode cari N terbesar nih, 5. Dia terletak di golongan 3A periode. Kita lihat di tabel SPU indium, dia terletak di golongan 3A periode 5. Nah, benar kan? Berikutnya untuk krom 24. Dia terletak di golongan berapa? Periode berapa? Kita lihat di sini. AR konfigurasi elektronnya di sini 4s1 3d5. 4s1 3d5. Nah, dia ini terakhir di D. Maka dia golongan B. Terakhir di D, maka dia golongan B. Nah, untuk dia terletak di golongan berapa kita jumlahkan. Nah, 5 ditambah 1 yaitu 6. Nah, maka dia golongan
6B periodenya. Nah, periodenya di sini kita lihat N terbesar yaitu adalah 4. Kita lihat CR terletak di golongan 6B periode 4. Berikutnya nikel. Nikel ini AR 4S2 3D8 ya, 18 tambah 2 20 tambah 8 28. Nah, dia terakhirnya di blok D, maka dia golongan B. Jumlahnya ini berapa ini? 8 ditambah 2 10 ya. Kalau 10 tadi kalau 10, kalau jumlahnya 10, nah kalau dia jumlahnya di sini 10, nah 10 2 tambah 8 10, maka dia terletak di golongan 8B. Jadi golongan 8B periode 4 ya, cari N terbesar. 3 dan 4 kan N nya terbesar 4. Kemudian ZN AR di sini 4S2 3D berapanya 10 ya. Nah 10 terakhir di blok D, maka dia golongan B. Untuk golongannya kita jumlahkan ini 12 lah. Kalau 12 jumlahnya ini 12 jumlahnya, maka golongan 2B. 2B periode berapa? Periode 4. Tarik N terbesar. Nah, demikian untuk pembelajaran kita kali ini.